Tawar hati. Pernahkah kita tawar hati? Bagaimana rasanya kita tawar hati? Kenapa kok bisa tawar hati? Dan mungkin sebagai orang yang hidup, apalagi yang sudah lanjut usia, kita memikirkan rasanya tawar hati. Bagaimana ke depan? Bagaimana masa depan? Bagaimana kematian mendatang? Bagaimana kalau saya ditinggal oleh orang yang saya kasihi sementara saya sudah tua? Dan bagaimana walaupun belum tua pun, bagaimana kalau ditinggal? Dan rasa itu seringkali membuat tawar hati. Rasanya tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Apa sih itu tawar hati? Dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kenapa kok ada tawar hati? Karena di masa lalu bersama Musa mereka pernah gagal. Mereka tidak berhasil masuk Yeriko. Mereka gagal karena pengintai-pengintai, dan kegagalan itu membuat mereka harus menderita, harus dihukum selama 40 tahun di padang gurun. Walaupun banyak mujizat Tuhan, tetapi itu adalah satu kegagalan, satu penderitaan. Dan kali ini bersama Yosua, mereka akan menyeberang Yordan dan akan menyerang Yeriko. Satu hal yang luar biasa. Kalau mereka berhasil menyeberang, maka pilihannya adalah berhadapan dengan musuh atau mundur ke belakang tidak bisa, dan pilihannya adalah mati. Maju, menang, atau mati. Dan itu adalah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana nanti kalau mati? Bagaimana keluargaku? Bagaimana yang lain-lain milikku dan lain-lain, dan kesenanganku dan yang lain-lain? Khawatir. Yang lalu gagal, yang lalu kalah, yang lalu dihukum. Dan saat ini Musa yang hebat itu sudah berganti. Yosua sebagai pemimpin baru, maka dia juga ada rasa tawar hati. Karena itu Tuhan mengatakan, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Ayo seberang Yordan. Jangan takut, jangan kecut hati, jangan cemas, jangan hancur hati. Yesus di dalam Matius 26 ayat 38 pada saat di Getsemani dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa merasakan mau mati? Karena dia merasakan sebagai inkarnasi Allah, Allah yang mengkosongkan diri menjadi manusia dan manusia sejati. Kalau manusia sejati, maka dia mempunyai segalanya, tubuh, jiwa, dan juga rohnya. Maka Tuhan Yesus merasakan seperti apa yang manusia alami. Dan dia tahu dia akan berkorban, dia akan disalibkan. Maka dia takut, maka dia sedih, maka dia tawar hati, seperti mau mati rasanya. Bagaimana rasanya tawar hati? Satu kejadian yang luar biasa yang membuat hati seolah-olah terlepas. Kejadian 42 ayat 8, saudara-saudara Yusuf beli gandum, dan kemudian ada barang-barang berharga dikembalikan di kantong gandumnya. Maka mereka menjadi kejut dan tawar hati, kaget. Pasti ini dikira pencuri, pasti ini dikira mata-mata, pasti ini akan dihukum, pasti akan mati ini, ya. Sehingga dikatakan mereka takut. Katakan yat salef, ya, atau yat selibam, hatinya seperti keluar dari tubuh. Begitu takutnya, begitu khawatirnya, begitu tawarnya, hancur rasanya hatinya. Dan itu yang terjadi. Apakah sebagai orang yang lanjut usia bisa tawar hati?
Tentunya bisa. Kondisi badan merosot, yang dulu sehat, kuat, mata yang jelas, kemudian mulai memudar. Ada penyakit yang katanya orang 12B, mulai buta, bureng, bogang, budek, dan beser, dan lain-lainnya. Kemudian ada pelupa, ancaman-ancaman Alzheimer, ada kesakitan-kesakitan. Dan kalau sudah sakit, katakan bagaimana nanti kalau tidak sembuh? Kalau tidak sembuh ya mati. Lah ya bagaimana nanti kalau mati? Dan bagaimana kalau kekasihku, anakku, istriku, suamiku, orang tuaku, dan semua yang ada di sampingku, bagaimana dia kalau aku mati? Dan lebih juga, bagaimana kalau mereka, kalau dia mati lebih dulu? Aku bagaimana? Dan ketakutan, kekhawatiran itu bisa membawa kita tawar hati. Marilah kita tidak tawar hati. Bagaimana tidak tawar hati? Katakan seperti nafal lev, hati yang jatuh. Bagaimana? Mari kita kuat. Mari kita semangat. Daud waktu melihat Goliat menantang, dia mengingat bahwa dia sudah pernah berpengalaman melawan beruang dan melawan singa. Maka dia tidak takut, tidak tawar hati seperti Raja Saul dan semua prajurit melihat ancaman Goliat. Dia berani maju, kuat maju, tidak tawar hati, dan dia menang. Yosua dikatakan, ayo, tidak usah tawar hati, ya, kuatkanlah. Kaleb yang luar biasa sampai umur 85, yang lain sudah mungkin sudah luar biasa capek, tapi Kaleb berkata, kekuatanku masih seperti dulu, aku mau berjuang. Dan dia diberikan Hebron yang jelas pegunungan-pegunungan yang cukup sulit dihancurkan. Nah, bagaimana kita supaya tidak tawar hati? Balik ke ayat tadi. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Kita makin dekat dengan Tuhan. Walau merosot, kita tidak cemu-cemu dekat dengan Tuhan. Mari kita terus beribadah. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus berbuat baik. Mari kita terus belajar cari tahu tentang firman Tuhan dan maknanya yang benar. Mari kita terus menghadapi masalah dengan berani. Mari kita terus tidak menyerah sampai akhir. Kita tidak takut mati, dan kita tidak takut ditinggal mati. Bagaimana? Tuhan berkati kita semua. Amin.